Pemirsa, virus COVID-19 atau corona telah ditetapkan menjadi pandemi global oleh WHO. Penyebarannya yang masif membuat sejumlah negara justru melakukan lockdown atau isolasi wilayah. Lantas, apakah pemerintah Indonesia melakukan hal serupa untuk menekan angka penyebaran virus ini? Berikut informasinya dalam laporan utama. Lockdown diperlukankah? Pemerintah Indonesia khususnya wilayah ibu kota DKI Jakarta untuk melakukan lockdown guna menekan penyebaran virus corona. Namun sayangnya kebijakan itu tidak efektif karena mobilitas warga nampak masih tinggi, bahkan sebagian menganggapnya seperti waktu berlibur. Sehingga menerapkan opsi lockdown dinilai sebagai salah satu cara agar bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Namun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki penilaian bahwa opsi lockdown dalam mengatasi penyebaran virus corona di tanah air belum diperlukan. Bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Jika pemerintah Indonesia tidak menerapkan sistem lockdown, sebenarnya bisa saja seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. Negeri ginseng ini memang tidak menerapkan lockdown, namun lebih mengedepankan pemeriksaan terhadap 240.000 orang dan 15.000 tes perharinya. Artinya, siapapun yang memiliki gejala COVID-19 diberi tes gratis. Pro dan kontra lockdown di Indonesia pun ternyata tak hanya berada di wilayah eksekutif saja. Pihak legislatif juga memiliki pandangannya mengenai opsi tersebut. Presiden menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk melihat seberapa jauh tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian tidak ada orang keluar masuk atau ada lokal tertentu, kecamatan tertentu yang itu memang diisolasi begitu. Nah, itu yang penting. Tapi kalau langsung diumumkan menjadi darurat nasional, lockdown secara nasional, saya yakin ini akan mengganggu kegiatan ekonomi sangat, menurut saya efeknya, dan juga akan memunculkan kepanikan baru. Tapi kalau kita bisa lockdown, itu pergerakan itu akan lebih sedikit orang per orang,
kemungkinan untuk terjadinya penularan semakin kecil, akan semakin banyak orang yang selamat. Nah, kita kan konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Keselamatan warga itu yang pertama, nomor satu gitu ya. Saya kira ekonomi nomor dua, gitu, keselamatan warga dulu. Karena kalau tidak, dua-duanya hancur. Keselamatan tidak bisa terjaga, ekonomi juga tidak bisa terjaga. Jadi menurut saya lebih bagus kita berkorban sedikit untuk melakukan lockdown ketimbang nanti kita menyesal. Lantas apa kata para ahli? Ikatan Dokter Indonesia masih menyarankan kepada pemerintah pusat untuk melakukan social distancing ketimbang memberlakukan lockdown. Yang saya jawab hanya nomor satu, ya, karena kami belum menyarankan lockdown. Jadi yang kami sarankan sekarang, apa yang disuruhkan pemerintah, social distancing itu sekarang dilaksanakan, diperkuat. Harus dipantau pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, aparat keamanan dengan ketat. Kalau perkembangan selanjutnya lebih parah, lebih gawat, bukan tidak mungkin kami menyarankan mempertimbangkan opsi karantina wilayah namanya. Ya, jadi ada yang berwenang menilai, kami hanya memberikan saran. Ya, sekarang ini kami setuju dengan surat pemerintah, social distancing, tapi harus dipantau nih social distancing. Ya, bukan hanya diumumkan, pemerintah daerah masing-masing bersama aparat daerah harus memastikan social distancing ini berjalan. Kalau ini hanya diumumkan tapi tidak dipastikan berjalan di masyarakat, maka penyebaran yang mestinya bisa dicegah dengan social distancing tidak lagi bisa dicegah. Kalau ini tidak bisa dicegah, resikonya akan meningkat ke status yang lain, yang lebih tinggi. Merebaknya virus corona di berbagai negara tentu berdampak terhadap kondisi perekonomian yang saat ini kurang bergairah. Kalangan pengusaha di Indonesia juga tengah menyiapkan skenario khusus jika wabah corona ini semakin tak terkendali. Pemerintah harus membangun kepercayaan public trust bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang sangat strategis, dan yang paling penting orang yang sakit itu terawat, orang yang sehat itu bisa orang yang mempunyai gejala bisa terdeteksi, dan orang yang sehat itu bisa tetap melakukan aktivitasnya. Langkah taktisnya harus segera dijalankan, karena kita bisa lihat kan Wuhan waktu itu apa yang dikerjakan oleh pemerintah Wuhan waktu itu. Nomor satu, bikin rumah sakit untuk isolasi kan. 1.000 kamar. Kita punya 7.426 kamar unit ya. Itu sangat mungkin. Jadi menurut saya semua anggaran lebih baik difokuskan itu dulu deh. Menurut pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, keputusan untuk melakukan lockdown bisa saja dilakukan dengan pertimbangan melindungi sumber daya manusia sebagai motor perekonomian sebuah negara. Perekonomian dimanapun di dunia itu adalah sumber daya manusia. Dan itu sumber daya manusia harus sumber daya manusia berkualitas. Kalau lebih banyak yang mati daripada yang hidup, itu gimana? Satu. Yang kedua, kita kelebihannya namanya di surplus kependudukan, usia produktif kita banyak. Kalau kemudian lebih banyak terserang, gimana? Lebih besar perekonomiannya daripada sekedar angka perekonomian menurun, lebih daripada persoalan angka pengangguran menurun. Problem kita sekarang bagaimana menjaga kualitas sumber daya manusia kita. Jadi saya berpendapat biarkan aja dia menurun dulu perekonomian, nggak apa-apa. Tapi sumber daya manusia kita tetap terjaga sehat, gitu ngitung-ngitungnya. Kenapa? Karena critical resources dalam perekonomian itu adalah human resources capital. Human capitalnya, saya ulang ya, critical resources dalam perekonomian itu sesungguhnya human capital. Kalau human capitalnya kepukul, sesungguhnya perekonomian itu terpukul. Masifnya penyebaran virus corona di beberapa negara dalam 3 bulan terakhir telah mencuri perhatian seluruh negara, di mana penderita kasus COVID-19 ini telah mencapai angka di atas 160.000 jiwa dan sekitar 6.000 diantaranya meninggal dunia. Namun sebanyak lebih dari 70.000 jiwa berhasil sembuh dari virus ini.